Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini untuk pelajaran bahasa Arab untuk kelas 8 MTS, kita akan membahas tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ada yang sudah tahu? Perhatikan ya. Kita awali dengan membahas tentang jenis kalimat. Kita harus tahu kalimat dalam tinjauan bahasa Arab disebut dengan jumlah. Jadi, jumlah dalam bahasa Arab itu artinya kalimat. Jumlah sama dengan kalimat. Kemudian dilihat dari sisi susunannya, kalimat dalam bahasa Arab terdiri dari dua bentuk, yaitu jumlah fi'liyah dan ismiyah. Di bawah ini ada bagan. Kita perhatikan sama-sama. Bagan tentang jenis kalimat, yaitu dibagi menjadi dua, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Yang pertama yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il dalam bahasa Indonesia yaitu kata kerja atau predikat. Kemudian fa'il yaitu subjek atau pelaku. Kemudian untuk jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Oh ya, untuk kalian bisa disimak juga di buku LKS halaman 23-24 ya, sambil mendengarkan video ini. Untuk jumlah ismiyah ya, kita ulangi, mubtada dan khobar. Mubtada itu subjek, kemudian khobar predikat. Kemudian untuk syarat dari mubtada itu harus isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu ciri khasnya yaitu ada alif lamnya. Kemudian rofa. Rofa yaitu berharokat dhammah ya. Untuk khobar itu syaratnya harus nakiroh. Nakiroh yaitu tanpa alif lam. Kemudian rofa yaitu dengan harokat dhammah dan bersesuaian dengan mubtada. Harus sesuai dengan mubtadanya. Ini tadi penjelasan singkat dari bagan ini. Kemudian kita akan bahas lebih detail. Yang pertama dari jumlah ismiyah ya. Kita harus tahu pengertian jumlah ismiyah terlebih dahulu. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan isim. Ya. Diawali dengan isim. Apa itu isim? Isim adalah kata benda. Kalau di fi'liyah itu ada kata kerja, yaitu fi'il. Nah, kalau di ismiyah itu ada isim, yaitu kata benda. Struktur penyusunan jumlah ismiyah disebut dengan mubtada dan khobar. Mubtada yaitu subjek, khobar yaitu predikat. Kemudian, dalam penyusunan jumlah ismiyah yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, mubtada harus berbentuk isim ma'rifat dan rofa. Nah, kita lihat agar lebih paham, kita lihat di contoh di samping ini ya. Yang pertama itu isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat itu tadi sudah kita bahas bahwa yang ada alif lamnya. Tapi apabila untuk nama juga sudah termasuk isim ma'rifat. Walaupun tidak ada alif lamnya. Seperti ini, Ahmad. Nah, ini jelas ada alif lamnya ya. Apolibu artinya siswa. Kemudian khobar harus berbentuk isim nakiroh dan rofa jika berupa isim. Nah, polibun. Nah, polibun ini nakiroh ya, yaitu tidak ada alif lamnya. Jadinya mubtada itu sebagai yang dijelaskan, khobar itu penjelasnya. Ahmad. Ahmad siapa? Ahmad itu polibun yaitu siswa. Ya. Kemudian khobar harus selalu sealur dengan mubtada dari sisi mudzakkar, muannas, dan jumlah. Maksudnya gimana? Maksudnya apabila mubtada itu mudzakkar atau laki-laki,
Contohnya at-thalibu. At-thalibu ini siswa laki-laki. Maka khobarnya tanpa tak marbutah, yaitu mujtahidun. At-thalibu mujtahidun. Siswa itu bersungguh-sungguh. Tapi apabila mubtada'nya itu muannas, misalkan at-thalibatu, yaitu siswa perempuan, maka khobarnya menjadi mujtahidatun yang ada tak marbutahnya. Misalkan jamak ya, tentang jamak at-thalibuna, misalkan murid-murid yang banyak, khobarnya harus mengikuti mujtahiduna, murid-murid yang bersungguh-sungguh. Itu ya. Kemudian tadi ada penjelasan khobar harus berbentuk isim nakirah dan rofa jika berupa isim. Nah, ini tadi kan thalibun berupa isim ya. Kemudian apabila tidak berupa isim, itu nanti mengikuti ya. Nanti ada khobar berbentuk keterangan, misalkan nanti ada huruf jarnya, ada keterangan tempat dan lain-lain, itu nanti mengikuti. Yang kita bahas sekarang yang pakai isim dulu biar mudah. Ahmad thalibun, di sini mengikuti pakai dhamma. Mujtahidun mengikuti dhamma. Itu ya. Selanjutnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang susunannya dimulai dengan kata kerja atau fi'lun. Fi'lun yaitu kata kerja ya, dan susunannya terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Kalau tadi jumlah ismiyah itu mubtada' khobar, susunannya kalau jumlah fi'liyah susunannya ada fi'il yaitu kata kerja, kemudian fa'il ada subjek, kemudian maf'ul bih atau objek kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian fa'il adalah isim yang menunjukkan pelaku suatu pekerjaan yang jatuh setelah fi'il. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam kata kerja, dalam kalimat yang ada kata kerjanya mesti subjeknya dulu ya. Kalau dalam bahasa Arab tidak. Nah, kita lihat di contoh ini. Ya ta'allamu. Nah, ini kata kerja lebih dahulu. Ya ta'allamu thalibun. Thalibun itu pelakunya. Ad-darsa. Belajar, murid, pelajaran, tapi cara membacanya murid sedang belajar pelajaran gitu ya. Kata kerjanya didahulukan. Kemudian maf'ul bih. Nah, ini tadi maf'ul bihnya ini ad-darsa, menunjukkan objek. I'rab maf'ul bih biasanya mansub. Mansub itu fathah. Nah, ini ad-darsa bukan ad-darsu ya. Kita perhatikan lagi susunan jumlah fi'liyah yaitu fi'il yaitu kata kerja, kemudian fa'il yaitu subjek atau pelaku, kemudian maf'ul bih yaitu objek. Nah, bisa ditandai dengan F, fa, fi'lun, fa panjang, fa'il, mim sama fa, maf'ul bih. Itu ya. Ingat-ingat susunan dari jumlah fi'liyah ada fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih. Misalkan kalimat lain, Ali berangkat ke sekolah. Berangkat itu yaitu yadhabu. Berarti ya ta'alamunya diganti yadhabu aliyun ilal madrasah, ke sekolah. Ya, diingat-ingat kata kerjanya didahulukan untuk jumlah fi'liyah. Sampai di sini dulu ya. Dipahami dengan baik, kemudian dicatat yang penting atau digarisbawahi yang ada di LKS, dipahami dengan baik. Minggu depan kita latihan tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oke, syukran ala ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.